Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan observasi ke bengkel las Dwi Putra di PAL 10. Kami akan observasi mengenai K3 di sini. Kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, nama saya Hairunisa. Perkenalkan, nama saya Ibnu Fadli. Nama saya Yulis Tegita. Saya Dea Maharani. Saya Syifa Aina. Saya Nora Jenny Ririn. Saya Fatmananda. Baiklah. Kami akan menanyakan beberapa hal kepada para pekerja di sini. Jadi kami akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada salah satu karyawan di bengkel las ini. So, tidak. Baik, di sini kami akan melakukan wawancara dengan salah satu pekerja bengkel las Dwi Putra ini. Baik, dengan namanya siapa, Bang? Adi. Adi. Ya. Kami bertiga ini, yang ini Gita, saya Ibnu, dan Saya ini Ica. Ica. Di sini kami akan melakukan sedikit wawancara dengan pekerja yang berada di bengkel las Dwi Putra ini. Kami akan melakukan beberapa pengajuan pertanyaan. Yang pertama, apa saja tugas utama yang ada di bengkel las ini? Kalau untuk tugas utamanya kita untuk pengelasan ya, buat pintu, teralis, jendela, pokoknya semua lah yang berhubungan dengan besi kita itu tugas utamanya. Yang kita utamakan di las. Itu kan ini, Bang, pekerjanya ini kan dibagi jadi beberapa bagian tuh. Yang ada bagian yang pengelasan, ada yang bagian ini mengecat dan lain-lain. Itu apa saja tugas-tugas utamanya ya, Bang? Kalau tugas utamanya pertama kalau ada orderan buat pintu, pertama ya buat pintu. Lepas itu ada bagian ngecatnya. Nah, di situ kalau kita ingin cepat ya dikerjain sama-sama di situ. Jadi itu melakukan pekerjaannya itu langsung bersama-sama di satu titik. Iya, bersama-sama biar cepat selesai kan, jadi kita rame-rame. Oke, terus selanjutnya, Mas, bahan dan alat yang digunakan untuk pengelasan tuh apa aja contohnya? Yang pertama kawat las, terus yang lebih utama mungkin mesin las ya. Kalau kawatnya kita pakai yang seperti ini. Ini utamanya kawat las, terus itu besi, pipa, hulu, ya macam-macam lah, dia banyak sekali yang digunakan bahan-bahannya, tergantung pesanannya, orderan. Terus Bang, lama pengerjaan dalam las ini berapa lama sih Bang kira-kira? Nggak begitu lama sih, mungkin kalau pesanannya sedikit sehari bisa selesai, paling lama 2 hari lah. Nah, tergantung orderannya, kalau banyak kita seminggu bisa selesai gitu, tergantung lah. Apakah misalkan dalam yang kecil atau besar itu berpengaruh dalam waktunya Bang? Ya sangat berpengaruh, karena kalau yang besar kan mungkin agak banyak orderannya, jadi kita agak lama sistem pengerjaannya kan, jadi itu agak lama. Bagaimana sih Mas prosedur kerja atau SOP dari proses pengelasan ini? Kalau untuk prosedur pengerjaan atau SOP-nya kita, kalau untuk standarnya kita kurang masih. Ya untuk alat pelindungnya seperti untuk mengelas kacamata yang seperti ini, itu untuk melindungi mata kita. Nah, terus sepatu mungkin kan, sarung tangan kita harus pakai juga. Selanjutnya, kira-kira jumlah karyawan di bengkel ini ada berapa, Bang? Nah, di sini ada 5. Ada 5, bosnya 1 ya. Terus alat pelindungan diri yang biasa digunakan apa aja? Yang sering digunakan kita hanya kacamata, seperti sarung tangan mungkin kan, masker, nah cuma itulah. Selanjutnya, Mas, pernah nggak sih karyawan di sini ngalami kecelakaan saat kerja? Kalau untuk kecelakaan saat kerja kita sangat jarang ya, mungkin kalau ada kecelakaan hanya kecil seperti luka kena gerenda atau kena besi-besi itu aja. Terima kasih sebelumnya Mas. Setelah beberapa tahun bekerja di sini, apakah ada pegawai yang merasakan efek kesehatan yang dialami atau dikeluhkan selama bekerja, Mas? Kalau itu ada, mungkin kayak karena sering ngelas kan, kena asapnya masuk ke mulut, itu sering batuk, terjadi batuk. Terus kena sinarnya tuh kadang matanya, jadi kalau malam kan kayak berasir gitu. Hazard pada lingkungan kerja di bengkel las yang pertama yaitu ada kebisingan. Kebisingan itu dapat menyebabkan gangguan auditori,
Misalnya itu gangguan pendengaran dan gangguan non auditori seperti komunikasinya terganggu, ancaman bahaya keselamatannya menurun, kelelahan dan stres. Contohnya pada bengkel las ini seperti adanya kebisingan dari mesin dan juga dari para pengendara karena bengkel las ini terletak di pinggir jalan. Yang kedua yaitu ada getaran. Getaran itu memiliki efek berupa berbagai gejala yang disebut dengan sindrom getar seperti pada gangguan sistem vaskular, saraf perifer, dan saraf skletomuskular. Getaran ini misalkan terjadi pada saat orang mengecat atau mengelas, maka terjadi getaran terhadap alatnya tersebut. Baiklah, yang ketiga itu ada pencahayaan. Silau berpengaruh terhadap mata, yaitu menyebabkan ketidakmampuan mata merespon cahaya dengan baik dan terjadi ketidaknyamanan. Nah, selain cahaya silau, dari pengelasan juga timbul cahaya timpuk, inframerah, dan sinar ultraviolet, di mana cahaya tampak ini dapat menimbulkan lelah dan sakit mata bersifat sementara. Sinar inframerah menimbulkan pembengkakan kelopak mata, penyakit pada kornea, dan kerabunan. Sedangkan sinar ultraviolet jika melebihi ambang batas tertentu menimbulkan sakit pada mata. Keempat ada uap logam yang berasal dari kegiatan pengelasan, di mana potensi uap logam ini terjadi dapat mengakibatkan gangguan kesehatan disebut dengan demam uap logam, di mana gejala yang ditimbulkan yakni seperti sakit kepala, demam secara mendadak, menggigil, mual, muntah, sakit pada otot-otot, dan merasa kelelahan, di mana ini akan menyebabkan berbagai jenis pneumokoniosis, diantaranya adalah partikel karbon, di mana partikel karbon ini jika menumpuk dapat menyebabkan pigmentasi hitam pada paru-paru yang disebut antracosis. Yang terakhir itu ada listrik. Bahaya listrik ini sendiri menyebabkan kejadian fatal dan luka atau terbakar yang dikarenakan hubungan singkat dan kebakaran. Ini biasanya mesin-mesin las itu menggunakan kebanyakan dari listrik. Ada ekonomik pada pekerja las, yaitu pertama, adanya bahaya ekonomik dapat dalam aktivitas pekerjaan di bengkel las berupa faktor resiko akibat pekerjaan penggunaan tangan dan postur janggal. Pertama yaitu aktivitas penggunaan tangan terdapat pada pengoperasian tangan yang berlebihan. Contohnya itu pada penggunaan mesin cutting, pencatan, pengelasan, dan keringat tangan. Nah, gerakan tangan yang berulang dan berlebihan dapat menyebabkan lelah pada otot tangan dan kompulsif trauma di shoulder. Nah, yang kedua itu adalah postur kerja janggal, adalah membungkuk, jongkok, menunduk, dan melipat kaki. Nah, postur tersebut terjadi pada seluruh aktivitas pekerjaan. Postur janggal dapat menyebabkan lelah pada otot kaki, tulang belakang tubuh, serta gangguan pada syaraf. Ada pengenalan kerja dan budaya kerja. Ada budaya kerja di bengkel las ini adalah kebiasaan para pekerja yang merokok. Merokok sendiri dapat menyebabkan kebakaran karena di lingkungan kerja bengkel las ini terdapat bahan yang mudah terbakar. Dan merokok sendiri dapat menyebabkan penyakit bagi perokok dan yang terkena dampak dari asap rokok. Oke, selanjutnya yaitu yang pertama, perlu adanya SOP tentang cara pengelasan yang benar dan ergonomis, seperti contohnya jongkok yang terlalu lama saat pengelasan itu akan menyebabkan aliran darah yang terhambat, pandangan yang kabur, dan lain-lain. Serta harus diberikannya jeda untuk istirahat, karena di bengkel las ini untuk istirahat itu tidak terjadwal, seperti dia hanya istirahat saat zuhur dan hanya saat capek. Jeda istirahat tersebut untuk mengurangi resiko ergonomi kepada para pekerja. Selanjutnya, pada bengkel las ini seharusnya ada alat pelindung diri yang disediakan dari perusahaannya yang menanggung pekerja agar semua pekerja dapat menggunakan alat pelindung diri. Selanjutnya, alat pelindungan diri yang dibutuhkan yaitu yang pertama, pakaian kerja las atau yang disebut apron. Yang kedua yaitu sarung tangan las atau yang disebut welding glove. Yang ketiga yaitu sepatu las atau safety shoes. Yang keempat helm las atau topeng las. Dan yang terakhir adalah masker las.
Sekian observasi dari kelompok 4 kelas 2C. Mohon maaf jika ada kesalahan bahasa kami dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.